Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya semangat menjumpai teman-teman semua karena saya yakin harapan kita, apapun yang kita harapkan dan kita tetap berjuang, itu pasti satu saat akan terwujud teman-teman. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan sebentar video dari Cina ya saudara. Mereka adalah pengguna Pi Network yang sangat antusias. Saya dikirimkan oleh seorang teman video-videonya. Wow, saya waktu lihat itu apa ya saudara, kayak seperti terbakar. Ya, luar biasa ya. Dan kemarin juga saya membahas tentang video juga itu dikirimkan oleh seorang teman, di mana CEO Binance menyebutkan Pi Network ada di KTT G20 ya teman-temannya. Dan setelahnya itu saya di HP saya ini teman-teman sering muncul berita ya. Berita ketika maksudnya di bagian Google itu muncul berita. Lalu yang paling pertama muncul itu adalah berita CEO Binance menanggapi tentang CoinPi ya. Jadi kalau ada yang tidak percaya kalau CEO Binance itu sudah mengetahui atau juga membahas Pi, yaitu benar-benar haters ya, pembenci. Dan ada orang-orang yang sangat senang ketika Pi Network ini gagal. Ada orang-orang yang ketika banyak orang mendapatkan nilai atau mendapatkan sesuatu manfaat dari apapun itu, seperti dari aplikasi, maka ada orang yang benar-benar seperti kerjanya hanya, dia tidak menyadari itu, kalau saya bilang ya teman-teman, membunuh harapan-harapan orang lain. Dan ini jahat, sangat jahat. Sangat jahat. Walaupun terkesan mereka seolah-olah menggunakan kata-kata yang baik, bijak, mengedukasi, tetapi kan kembali kepada diri kita masing-masing, pilihan-pilihan kita. Dan cara-cara mereka itu sadis, rekan-rekan. Dengan jalan ya bisa lewat mungkin yang punya kekuasaan. Tapi saya berharap orang-orang seperti ini ya mendapat balasan yang setimpal. Ya teman-temannya. Saya nggak tujukan siapapun, tetapi yang merasa sajalah ya. Yang merasa saja kalau ada orang misalnya sesamanya mendapatkan berkat ya, mendapat rejeki, dia berusaha untuk menutupi rejeki saudaranya. Nah, itu yang saya maksudkan. Karena saya menginginkan saudara-saudara sekalian, oh saya tuh senang ketika saudara-saudaraku itu diberkati luar biasa, punya banyak rejeki. Sekalipun saya masih menderita, oh saya senang. Ya, karena hidup ini hanya sementara. Tapi ada orang yang memang tidak senang lihat orang lain sirik. Saya ketika lihat orang lain ya teman-temannya bahagia, justru memotivasi saya untuk bagaimana saya belajar untuk bisa sukses juga. Bukan kita, ada orang yang lain ketika melihat orang sukses, dia tidak termotivasi dengan dirinya, tetapi dia termotivasi untuk menghancurkan orang lain. Ini yang jahat ini. Ada nggak ketemu dengan orang-orang begitu teman-teman? Ya kalau harusnya itu kita lihat orang berhasil, loh gimana dia bisa berhasil? Saya juga termotivasi untuk belajar. Ya ada semacam dorongan untuk kita juga sukses, tapi bukan artinya iri. Nah, orang yang iri itu ketika melihat orang lain sudah sukses, dihancurkan. Menggunakan segala cara untuk menutup sumber orang itu. Inilah yang orang-orang yang kalau saya maksudkan jahat. Sangat jahat. Ya, dia menggunakan segala cara supaya rezeki orang itu bisa tertutup. Apa salahnya kita bantu orang? Bahkan kalau menurut saya saudara, apa yang saya bisa beri, saya bisa beri.
Saya nggak sombong saudara, tapi beberapa kali di media sosial saya tidak pernah kenal dengan orangnya. Tentunya di dalam grup-grup saya lihat pelajari historinya, komentarnya, butuh nggak dibantu, butuh dibantu. Misalnya orang yang lemah, butuh nggak dibantu, dibantu, saya transfer. Kenapa? Saya punya hati mengasihi orang lain. Bukan berupaya untuk menghancurkan orang lain. Apalagi ketika mereka itu berusaha sendiri, menjalankan aplikasi, berusaha. Ya saya pasti senang. Bagaimana mereka berusaha sendiri. Kalau saya misalnya kaya raya saudara, wow. Mungkin saya bisa, apa sih susahnya untuk bisa kasih orang. Saya pun kadang-kadang dalam keadaan yang pas-pasan masih bisa memberi orang lain. Saya nggak sombong, tapi ini isi hati saya teman-teman. Makanya saya tuh sedih sekali ketika ada orang lagi berusaha, orang itu juga menutupkan jalan, orang-orang lain menutupkan jalan. Ini head yang sangat tidak punya apa ya. Ya saudara, nah jadi memang CEO Binance sudah mengungkapkan dan juga tertarik dengan CoinPay. Bahkan dibawa di dalam G20 itu yang saya dikirimi teman. Dan saya juga mendengar disebut Paynet. Iya kan? Nah teman itu pintar bahasa Inggris, saya bilang apa artinya? Ya dia kirimkan. Dan saudara bisa lihat sendirilah. Ya saudara yang ngerti bahasa Inggris. Saya sedikit sekali minim bahasa Inggris karena susah hafal. Nah jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, saya lupa saya akan perlihatkan kepada teman-teman video ya dari China. Di mana mereka antusias ya, semangat. Ini. Lihat ini teman-teman. Ada opa-opa, lihat. Ini opa-opa nih ini, sampai merokok. Oh, membludak itu manusia. Ini adalah pengguna Pi, lihat bajunya, ya kan? Pi Network. Luar biasa. Dan biasanya kalau Cina sudah mulai ya, lihat aja produk-produk Cina di Indonesia. Wuling. Apa tidak diterima? Dan saudara tahu, Cina itu kerjasama dengan Indonesia. Iya kan? Cina kemudian Rusia. Dan ini kita bisa prediksi ekonomi dunia akan dipegang oleh siapa? Tidak lama lagi pindah arah dari adik kuasa kemana? Ke Cina. Jadi luar biasa teman-teman. Pi Network disambut antusias. Bahkan saya berkomunikasi dengan seorang teman juga di Malaysia. Di sana juga ada mereka yang menambang Pi ya saudara ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan kali ini memberikan semangat dorongan kepada teman-teman. Tentunya kita semua punya, tidak ada yang sempurna, tetapi minimal